Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Aji Motobike. Alhamdulillah ya, kesempatan hari ini gue bisa ngeriding santai bersama Shogun SP gue ini, John. Sebenarnya dari tadi pagi gue mau reading sama si SP ini, cuma lantaran cuacanya yang kayak gini nih, cuacanya mendung-mendung sahdu gini. Jalanannya becek banget. Hujannya memang nggak begitu lebat, rintik aja gitu. Cuma frekuensinya itu lama gitu. Makanya sore ini baru bisa untuk riding. Sekarang gue ada di asrama haji, John. Jalanannya padat merayap ya, tidak terlalu padat tapi ramai lancar gitu. Sekarang itu jam 4.37. Oke, John, jadi kesempatan sore ini gue mau membahas masalah pengalaman teman gue yang memang pernah mengalami sebuah kecelakaan, John. Dan kecelakaannya itu gua anggap fatal banget gitu. Nauzubillah deh, jangan sampai kita semua punya histori seperti itu. Cukup teman gua aja. Dan mudah-mudahan itu tuh menjadi pelajaran buat kita, supaya kita bisa lebih berhati-hati untuk berkendara dalam bermotor gitu, John. Gue udah minta izin sama dia untuk sebagai bahan edukasi buat teman-teman semua, yang mana supaya lebih berhati-hati dalam berkendara roda 2. Pokoknya nggak boleh capek, nggak boleh ngantuk, nggak boleh lagi nggak enak badan untuk bawa kendaraan motor roda 2 ya. Apalagi itu tuh roda 2. Sebenarnya roda 4 pun juga sedemikian rupa gitu. Tapi karena roda 2 lebih berbahaya, dan gue juga lebih ke motor gitu, makanya gue cerita ini untuk teman-teman motor gua gitu. Tapi nggak ada salahnya buat teman-teman yang pakai mobil untuk denger cerita gue ini, nggak ada masalahnya. Jadi itu gue manggil dia itu Ijong. Dia punya samaran namanya Ijong. Gue kenal dia itu di zaman gue SMA kelas 1. Anak ini super duper lucu, humble juga, pede mampus juga, terus humoris juga. Suatu hari gue ketemu dia di satu kelas 1 SMA gue nih pada saat itu ya. Dan dia orang asik. Terus kenapa gue bisa akrab sama dia? Someday dia nawarin gue, Bay, gue dulu dipanggil Abai. Bay, lu pulang bareng gue aja, Bay, gue katanya kan. Lagi pula gue gak ada tumpangan nih. Kan rumah gue memang deket dari SMA itu ya, nggak jauh lah, jalan kaki lah nyampe. Dan dia nawarin gue dong, satu sekolahan itu yang nawarin cuma dia doang. Dan gue nggak minta, memang ya gue terbiasa jalan kaki kan pada saat itu. Jadi zaman SMA itu gue memang nggak punya motor, John. Sedih, John. Jadi dialah nawarin gue gitu. Akhirnya ya karena dia nawarin, punya itikat baik sama gue, ya gue nggak nolak dong gitu. Secara pertama gue dapet tumpangan gratis ya enggak. Yang kedua jadi nggak capek, akhirnya gue iyain lah. Oke di, gue bilang gitu. Oke, jadi pertemanan kita sampailah pada kelas 2. Dan dimana kelas 2 itu gue nggak bareng dia, gue udah beda kelas sama si Aldi. Tapi dia tetap mau untuk memberikan tumpangan gratis kepada gue, John, gitu. Di kelas 2 itu, walaupun gue beda kelas dengan dia, cuma pertemanan kita tetap baik. Sampailah pada akhirnya gue kelas 3 SMA, dan memang gue tidak sekelas lagi dengan dia gitu, John. Pertemanan gue tetap baik. Nah cuma di kelas 3 alhamdulillahnya
Mungkin karena nyokap gue iba ngeliat gue ya, gue jalan kaki sekolah gitu, nggak pernah ngeluh gitu ya. Terus akhirnya gue diberikan motor gitu. Nggak tahu, tiba-tiba nyokap gue nanya gini, Ji kalau mau punya motor, motor apa? Kata Aji suka motor apa gitu kan. Wih, gue nggak tahu nih, tiba-tiba nyokap gue nanya seperti ini dan gue tidak punya prasangka baik pada saat itu. Tidak punya prasangka baik gini, apa jangan-jangan nyokap gue mau beli motor ya? Enggak, gue mikir ya just pertanyaan aja gitu. Karena jujur aja gue bukan orang kaya, John. Gue orang yang susah lah, bisa dibilang susah gitu. Akhirnya gue ya nyeletuk, gue bilang sama nyokap gini, Aji kalau mau punya motor, motor ini nih apa namanya, Jupiter Z gitu. Dan bokap gue juga sempat nanya seperti itu, kenapa alasannya yang ditanya. Ya nggak tahu, pokoknya kalau punya Jupiter Z aja gitu, mau dirawat. Akhirnya di kelas 3 itu gue dapet kado dari nyokap motor Jupiter Z 2 warna, merah dan putih. Aduh, itu gue seneng banget, bener-bener gue seneng. Nah disitulah gue tidak lagi apa namanya, menumpang lah jatuhnya sama Aldi. Cuma komunikasi tetap baik gitu. Oke, lepas SMA gue kehilangan kontak karena gue kerja pada saat itu. Terus Aldi juga kuliah di daerah Bandung. Tiba-tiba gue dengar kabar bahwa dia kecelakaan, John. Aduh, nauzubillah min dzalik. Kecelakaan fatal nih, parah nih. Mukanya itu ya, tulang mukanya, tengkorak wajahnya itu pecah 1000, John. Aduh, itu nggak ngerti deh gue. Dan gue pikir ya, sorry ini dia, gue juga sempat berpikiran lu tuh nggak selamat gitu. Tapi Allah masih punya cerita buat Aldi. Aldi diselamatkan hingga saat ini gitu. Cuma kecelakaannya ini loh yang memang apa sebabnya dia bisa sampai kecelakaan seperti itu? Karena punya sebab gitu. Nah sekarang setelah mengalami beberapa operasi, alhamdulillah dia sudah sembuh. Dan sekarang dia sudah nikah, alhamdulillah udah punya anak juga. Di situ menjadi sebuah contoh bagi gua bahwa ya kita memang harus berhati-hati. Terkadang kita udah hati-hati pun kita masih dapat nasib yang kurang baik gitu. Nauzubillah ya, gitu loh. Soalnya nggak bisa diprediksi sih di jalan. Kitanya udah hati-hati, kitanya juga bisa kena musibah. Terkadang kitanya nggak hati-hati, malah kita nggak kenapa-napa gitu loh. Jadi tidak bisa diprediksi yang gue bilang tadi. Tapi baiknya memang harus hati-hati. Gue pengen nih ngobrol sama dia nanti gitu. Kapan ya ada waktu gue mau ngobrol masalah pengalaman cerita dia, kenapa dia bisa sampai seperti itu gitu. Cuma kemarin-kemarin gue spill aja nih ya. Dan gue bocorin sedikit nih. Jadi Aldi itu katanya gara-gara kurang minum air putih, John. Dia kurang minum air putih sehingga ngantuk di jalan gitu. Biasanya tuh dia banyak konsumsi air putih, tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena buru-buru dari Bandung ke Jakarta, itu dia sampai melewati beberapa warung dan kayak toko kelontong gitu ya untuk beli minuman. Dia abaikan karena dia pikir nanggung 30 menit lagi sampai ke lokasi. Akhirnya dia pas azan zuhur dia bilang dia tertidur. Cuma lucunya matanya merem, kupingnya masih bisa dengar suara azan gitu, John. Jadi dia katanya dengar suara azan, tiba-tiba dia bangun tuh buka mata gara-gara yang dia tabrak itu teriak. Dia buka mata, terus dia sampai ngerem nih, ngerem tangan, ngerem depan. Saking kencengnya dia ngerem sampai tangannya dia patah loh. Aduh, itu gimana itu? Lu bayangin aja tuh. Jadi dia buka mata hanya untuk ngerem karena dia ngelihat di posisi depan itu sudah deket sama ini ya, rivalnya dia. Akhirnya dia ngerem, tangannya patah. Terus dia katanya nggak inget apa-apa, cuma denger suara bahwa ayo gotong gitu. Jadi kupingnya dengar, matanya merem gitu, nggak bisa lihat. Dia sadar, gue kenapa nih katanya. Itu yang mau gue ceritain tuh, prosesi itunya tuh saat dia tidak sadarkan itu. Yang hebatnya tadi yang gue bilang, kupingnya itu masih bisa dengar. Terus dia tanya, Pak saya kenapa Pak? Dia sempat ngomong seperti itu kan.
Ya, yang nolongin dia itu bilang kamu tuh kecelakaan katanya. Nah, terus dia pingsan lagi. Pokoknya intinya gitu dah. Dia sadar, dikasih tahu ya sama yang nolongin itu, katanya kecelakaan segala macam. Akhirnya dia sadar lagi pas dia ngerasa badan dia tuh diangkat gitu. Badan dia diangkat, dia ngerasa sadar. Cuma dia nggak bisa ngomong. Nah, mulai nggak bisa ngomong tuh katanya mukanya dia itu bengkak banget, John. Gitu, gede banget lah mukanya itu. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, dia nggak sadar. Sampai rumah sakitnya itu dia sadar lagi. Sadar lagi tuh gara-gara dia dengar percakapan antara suster dan tetangganya dia yang mau jenguk gitu. Tetangga atau saudara gitu. Pokoknya dia sempat dengar. Tapi dia tahu, oh ini si tante ini gitu. Lah, ya kan, ini anak kuat banget, dia bisa tahu. Wah, ini si tante ini nih gitu. Tapi dia tidak bisa ngomong. Cuman bisa ngomong tapi nggak bakal kedengeran gitu sama orang sekitar. Pengakuan dia seperti itu. Akhirnya sadar nih, akhirnya si suster itu bilang, "Bu, di ruangan ini tidak ada yang namanya Aldi," katanya. Adanya Pak Aldi. Nah, iya Pak Aldi. Akhirnya ketemulah saudara atau tetangganya itu sama Pak Aldi. Cuma tetangganya itu ngomong, "Ya Allah, Aldi kok bisa begini," gitu kan, sampai nggak mengenali gitu. Saking sudah banyak perubahan di bentuk wajahnya yang bengkak itu kan. Itu luar biasa, John. Berarti kan hentamannya kenceng banget kan. Dan itu taunya itu setelah dicek, dioperasi, kabarnya nih dari si Aldinya, Pak Aldinya, Ijong, tulang muka dia itu retak 1000, John. Akhirnya doi mengalami kerusakan penglihatan mata sebelah kiri. Ya, mata sebelah kiri dia rusak, tidak bisa melihat gitu, buta lah jatuhnya ya. Dia sempat depresi juga. Ya, sempat mengalami tekanan lah. Sempat ngedrop beberapa tahun gitu. Dan yang bikin gue lucu tuh ini nih, waktu dia cerita. Lu tahu nggak, Bay? Pada saat itu gue lagi ganteng-gantengnya, Bay, katanya. Sempetnya ngelawak ya. Jadi beberapa tetangga dia, saudara-saudara dia, teman-teman dia tuh bilang dan muji dia bahwa dia tuh lagi ganteng banget pada saat itu. Dan ya lagi masa-masa bucin lah pada saat itu. Dia bilang gitu. Dan itu yang buat dia semakin depresi lah. Aldi ini bisa gue bilang sebagai orang yang kuat. Wah, ada apa nih? Mungkin demo mungkin ya. Ramai banget tim sus. Dan akhirnya baru-baru kemarin dia ketemu sama gua gitu. Dia mampir ke tempat gua dan dia cerita panjang lebar. Sempat gue juga tanya-tanya juga. Alhamdulillah kehidupan dia sekarang sudah jauh lebih membaik lagi. Dan bentuk wajahnya sudah normal lah, bisa gue bilang tuh. Sudah timbul lah percaya diri dia segala macam. Pokoknya sudah kembali lagi Aldi yang dulu, yang percaya diri, yang humble, yang ramah, mau cerita segala macam gitu. Untuk lebih detailnya ceritanya nanti mungkin gue akan coba main ke tempat dia dan kita ngobrol bersama gitu. Itulah pengalaman berharga buat gue dari temen gue yang memang pengalaman itu tidak bisa didapatkan oleh orang banyak. So, dari gue cukup sekian. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji Motobike.